Selain kemajuan teknologi dan budaya popnya, tradisi dan keindahan landscape-nya telah menjadikan negara ini sebagai salah satu destinasi wisata internasional terfavorit. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita mengunjungi kota Tokyo di Jepang dan ini adalah kenangan November 2017. Ini adalah Sensoji Kannon Temple, yaitu kuil Buddha yang tertua di Tokyo, Jepang. Dengan berjalan kaki memasuki areal kuil, kita akan melewati sebuah gerbang yang bernama Kaminarimon, yang artinya adalah gerbang Dewa Petir. Konon gerbang ini dijaga oleh Furaijin, yaitu Dewa Angin dan Dewa Petir. Ini adalah salah satu yang menjadi ikon dari kuil Sensoji. Kuil Sensoji berada di kota tua Asakusa yang cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan maupun penduduk lokal yang ingin bersembahyang dan berdoa. Bau kemenyan dan dupa tercium sangat kuat di sini. Dan masyarakat Jepang percaya dengan mengimbaskan asap dupa ke tubuh mereka, maka segala sakit penyakit mereka akan sembuh. Di samping dari kuil ini juga terdapat sebuah pagoda yang indah berwarna merah bertingkat 6. Dan dari kejauhan tampak Tokyo Skytree. Dan untuk makan siang, kami pun menikmati ramen yang so yummy di area ini juga. Dan malam harinya, kami menikmati kota Tokyo yang diantarkan oleh sahabat kami yang tinggal di Tokyo. Dengan tujuan utama adalah makan malam di Odaiba. Sebelum melanjutkan ke Odaiba, kami menyempatkan diri berhenti di daerah Tokyo Tower. Seperti biasa, oleh-oleh yang berarti bagi saya adalah foto di lokasi yang indah. Lalu, kami pun berfoto dengan background Tokyo Tower di malam hari. Pemandangan malam hari kota Tokyo sangat mengesankan. Tampak kota indah, bersih, dan mempesona. Setiba di Odaiba, kita langsung menikmati makan malam di area Aqua City dengan pemandangan laut nan indah. Odaiba merupakan salah satu tujuan wisata Jepang yang menjadi bagian dari pariwisata Tokyo dan juga sekaligus lokasi dan pusat perbelanjaan serta hiburan populer di pulau buatan Teluk Tokyo, Jepang. Dan nama Odaiba berasal dari sebutan untuk 6 pulau di Teluk Tokyo yang dibangun sebagai benteng oleh Keisugunan Tokugawa. Dan di sini ada kembaran patung Liberty loh. Bentuknya sangat mirip dengan patung Liberty yang di Amerika, hanya memiliki ukuran yang berbeda. Dan tampak pula Rainbow Bridge dari kejauhan yang mempercantik pemandangan laut. Hari berikutnya adalah Akihabara atau biasa disebut dengan Akiba. Memang pilihan tepat untuk mencari hiburan di Tokyo. Distrik ini juga menjadi spot favorit para otaku, yaitu pecinta anime dan manga Jepang. Bahkan, tak sedikit orang yang menyambut Akihabara sebagai surganya otaku. Dan bagi penggemar AKB48 bisa main ke Teater 48 yang berlokasi di lantai 8 gedung ini. Dan malam harinya kami mengunjungi Yokohama City. Menempati posisi kedua sebagai kota terpadat di Jepang, Yokohama menjadi kota pelabuhan yang berpengaruh. Destinasi wisata di Yokohama pun cukup beragam dan selalu ramai wisatawan. Dulunya Yokohama merupakan desa nelayan yang sederhana. Kondisi ini berubah ketika pelabuhan di Yokohama dibuka untuk asing untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, Yokohama memiliki peran penting dalam pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, dan perdagangan antara Jepang dengan negara luar. Hari berikutnya kita mengunjungi distrik Ginza, sebuah shopping district yang tergolong high-end. Di sini ada 4 stasiun yang mengelilingi Ginza. Di Jalan Ginza 4 kita bisa dapatkan chain terkenal seperti Mitsukoshi Department Store hingga Uniqlo Flagship Store. Mau cari produk Apple juga ada Apple Store di Ginza. Cukup susuri beberapa blok jalan di area Ginza, kita dapat menemukan semua yang kita ingin beli, tergantung selera dan dompet kita.
Dan jika kamu mengunjungi Distra Ginsik, jangan lupa mengunjungi G6 atau Ginza 6 yang katanya merupakan mall termewah loh. Setelah dari Ginza, kita akan menjelajahi Toshima City. Keluar dari Ikebukuro Station, kami pun mulai menelusuri Toshima City, sebuah kota yang agak mirip dengan Akihabara, namun Akihabara lebih modern. Dan tujuan utamanya kemari adalah mencari Pokemon Center Mega Tokyo yang terbesar dan terlengkap di Tokyo. Oh iya, selama di Tokyo kami lebih sering menggunakan alat transportasi subway atau train yang jalurnya agak complicated bagi kami. Namun, ini merupakan tantangan yang menyenangkan. Sore hari kita berencana menikmati sunset di Odaiba sambil menikmati early dinner di Area Aqua City dan melihat patung atau robot Gundam Unicorn di Mall Diversity Tokyo. Jadwal cruise yang langsung dari Asakusa Cruise Center ke Odaiba adalah jam 3.10 sore. Namun kami tiba jam 3.30. Maka kami mengambil cruise yang jam 4. Namun cruise ini ada transit, saya lupa namanya tempatnya apa. Dan naik cruise lanjutan ke Odaiba, yang artinya kita tidak bisa menikmati sunset di Odaiba. Karena waktu sunset di Tokyo adalah jam 4.45. Sedangkan waktu yang dibutuhkan dari Asakusa ke Odaiba adalah 1 jam. Maka kami pun menikmati sunset di cruise saja. Pemandangan sunset selama berlayar ternyata tak kalah indahnya. Dan kami pun tiba di Odaiba dengan pemandangan langit yang masih cantik dengan bias-bias sisa sunset. Inilah Diversity Tokyo Mall di malam hari. Dan kami pun segera mencari patung atau robot Gundam Unicorn yang terkenal itu. Terletak di pusat kota ada sebuah kuil legendaris yang punya suasana tenang dan damai. Ya, Meiji Jingu Shrine. Meiji Jingu Shrine terletak dekat dengan stasiun Harajuku. Walaupun letaknya berdampingan dengan pusat keramaian Takeshi Tadori, tetapi kuil ini tetap berdiri dengan begitu tenang. Untuk mengunjungi Meiji Jingu, kita akan melalui perjalanan panjang yang dikelilingi hutan dengan pohon-pohon yang rimbun, serta Torii Gate yang berwarna coklat dan megah akan menyambut di sepanjang jalan. Berbeda dengan kuil Jinja yang mengagungkan dewa, kuil Jingu mengagungkan kaisar dan keluarga kekaisaran sebagai dewa utamanya. Meiji Jingu Shrine dibangun pada tahun 1920. Kaisar Meiji adalah kaisar yang memindahkan ibu kota Jepang dari Kyoto ke Yedo dan kemudian mengganti nama Yedo menjadi Tokyo karena Tokyo memiliki arti ibu kota timur. Di Meiji Jingu kita bisa menuliskan dan menggantungkan harapan kita yang telah disediakan di tempat ini. Meiji Jingu Shrine wilayahnya berada dalam taman kota seluas 7.000 meter persegi. Area taman ini disebut dengan Yoyogi Park. Terdapat sekitar lebih dari 120.000 pohon evergreen dengan spesies yang berbeda-beda. Rimbunnya pepohonan di sini membuat kita akan merasa sedang berada di luar kota metropolitan Tokyo yang sibuk. Saking rimbunnya, saya rasa ini lebih cocok disebut dengan hutan kota. Taman Yoyogi Park di wilayah Meiji Jingu Shrine ini sekaligus menjadi penyejuk paru-paru kota. Melalui Harajuku Station, kita menuju Shibuya Station. Kalau kita menonton film, ada gambar persimpangan paling ramai di Tokyo. Nah, inilah Shibuya Crossing. Selain itu, ada juga patungnya Hachiko.
Nonton filmnya membuat air mata bercucuran bak hujan lebat saking sedihnya kan? Nah, tempat ini sering digunakan orang sebagai meeting point. Selanjutnya adalah Shinjuku, merupakan distrik yang terkenal karena banyaknya budaya dan berbagai karakter orang yang berkumpul di dalamnya. Distrik Shinjuku di Tokyo juga menjadi pusat bisnis di Jepang, terlihat dari jalur kereta yang selalu sibuk mengangkut pekerja dan karyawan perusahaan setiap harinya, membuat stasiun Shinjuku sebagai stasiun tersibuk di dunia. Selanjutnya adalah Tokyo Tower. Walaupun tingginya sudah dikalahkan sama tower lainnya yaitu Skytree, tapi Tokyo Tower tetap menjadi ikonik. Harga tiket per orang naik ke Tokyo Tower adalah 1.600 yen pada saat itu. Ini sudah sampai top level. Namun pada saat kami berkunjung, top level ditutup karena sedang ada maintenance, sehingga kami hanya bisa naik di middle level. Dan harga tiket per orang menjadi 900 yen. Capek seharian jalan-jalan, maka malam harinya kita menikmati makan malam di depan hotel. Yummy! Demikian sekilas mengenai jalan-jalan di Tokyo, Jepang dengan beberapa destinasi favorit kami. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya.